Kami akan menjelaskan bab 1 tentang pendahuluan dalam kurikulum pendidikan. Benar? Nah, kelasnya kita mau ini. Iya, ini posisi banget. Bab 1 pendahuluan kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan adalah elemen penting dalam mendorong perubahan di masyarakat yang maju yang mengandalkan ilmu pengetahuan sebagai sumber utama dalam kehidupan. Pendidikan berperan untuk memberantas kebodohan dan keterbelakangan meskipun menghadapi tantangan yang membutuhkan inovasi dan dalam penerapannya. Salah satu aspek krusial dalam pendidikan adalah kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan tujuan dan proses belajar mengajar. Pengertian kurikulum telah berkembang dari sekedar rangkaian pelajaran menjadi seluruh pengalaman belajar siswa yang diarahkan oleh sekolah, sebagaimana dikemukakan oleh Ronald Segal yang menjelaskan bahwa kurikulum mencakup seluruh pengalaman yang ditawarkan kepada peserta didik di bawah bimbingan sekolah. Sementara itu, Supardi menambahkan bahwa secara sempit kurikulum dapat diartikan sebagai jumlah mata pelajaran yang harus ditempuh. Namun, dalam arti yang lebih luas, kurikulum mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan, termasuk pendekatan, strategi, pembelajaran, metode, dan evaluasi. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum meliputi relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa kurikulum dapat diterapkan dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain itu, ada 10 aksioma atau aturan baku dalam kurikulum yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Perubahan adalah bagian dari kehidupan. 2. Kurikulum merupakan produk dari masyarakat. 3. Perubahan kurikulum terjadi bersamaan dengan perubahan masyarakat. 4. Pengembangan kurikulum harus dilakukan secara sistematis. 5. Perubahan kurikulum adalah proses yang berkelanjutan. Aksioma-aksioma ini mencerminkan bahwa kurikulum perlu selalu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan harus dikembangkan melalui kerjasama berbagai pihak. Selanjutnya, kurikulum dan pengajaran memiliki hubungan erat. Kurikulum menyediakan arah dan tujuan pendidikan, sedangkan pengajaran adalah proses implementasi dari rencana yang ditetapkan dalam kurikulum itu sendiri. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan seperti yang dijelaskan oleh Saylor dan Oliva, bahwa kurikulum dan pengajaran adalah seperti Romeo dan Juliet, saling melengkapi satu sama lain. Namun dalam prakteknya, seringkali kurikulum dianggap hanya sebagai dokumen formal yang tidak selalu sejalan dengan praktik di kelas. Selain itu, perubahan kurikulum nasional seringkali tidak memperhatikan kesiapan pelaksana di lapangan, seperti kepala sekolah dan guru, sehingga terjadi kesenjangan antara konsep ideal kurikulum dan kenyataan di lapangan. Sekian. Diem gak? Udah pencet nih. Bener ya, gue talent dulu. Alia! Oke deh. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan membantu mahasiswa memahami konsep, landasan, dan model kurikulum serta teori pembelajaran, guna melahirkan guru-guru yang profesional dan inovatif. Ruang lingkup kajian dalam buku ini mencakup 1. Kurikulum dalam pendidikan. Selanjutnya yang kedua yaitu profesionalisme guru, yang ketiga ada konsep landasan dan model kurikulum, yang keempat kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia, yang kelima teori pembelajaran, dan keenam perspektif pembelajaran. Penulisan buku ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten, mengacu pada berbagai sumber primer seperti karya Olivia dan Saylor, serta sumber sekunder seperti jurnal dan artikel terkait kurikulum dan pembelajaran. Sasaran utama dari buku ini adalah mahasiswa yang mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum